Film diawali dengan seorang lelaki yang sedang menelpon, kita sebut saja Rangga. Dia sudah memiliki istri dan anak. Akan tetapi, keluarganya itu tinggal di Filipina, di tempat istrinya. Di sini, Rangga memiliki usaha bar kecil yang memiliki 2 orang pegawai. Ia juga memiliki beberapa teman yang dekat saat dulu ia sedang SMA. Di sini, temannya kita sebut saja John dan Mi. John dan Mi di sini bertanya kepada Rangga tips jitu mendapatkan cewek cantik. Karena dulu semasa sekolah, Rangga terkenal sebagai playboy cap toke. Akhirnya Rangga memberikan saran kepada mereka agar mereka mengadakan reuni teman-teman SMA. Siapa tahu masih ada yang ting-ting dan bisa diajak untuk berkencan. Akhirnya mereka bertiga pun menyetujui hal tersebut dan merencanakan kapan akan dimulai reuni tersebut. Singkat cerita, acara reuni pun dimulai. Di sini mereka mengundang semua teman wanita di masa SMA-nya dulu. Lalu, John dan Mi di sini mulai menggoda wanita untuk diajaknya berkencan. Wow. Namun, saat mereka sedang asik mengobrol dan mabuk-mabukan ciu, di sini datanglah seorang wanita yang selalu absen yang bernama Pina. Di sini dia baru pulang dari Amerika. Sontak mereka cukup kaget dan terpesona melihat kecantikan Pina. Padahal sudah berumur dan sudah menikah. Makin tua makin jadi, ini calon janda ini. Di sini Rangga terolohok melihat kecantikan Pina. Lalu jiwa pacak boynya memberontak lagi melihatnya. Lalu saat acara telah selesai, di sini Rangga mengantarkan Pina ke apartemennya karena di sini Pina sudah mabok berat. Sesampainya di depan apartemen, Rangga pun meminta nomor HP Pina dengan alasan mungkin besok bisa main lagi. Scene berpindah ke Mi yang sedang berada di klub malam. Di sini Mi sedang berkencan dengan wanita yang dia incar saat reunian kemarin. Di sini Mi yang sedang karaoke tidak tahan melihat kecantikan si teman kencannya itu. Dialah pun langsung grepe-grepe dan langsung melakukan adegan mantap-mantap di ruangan itu. Keesokan harinya, Rangga dan Pina di sini mulai berkencan lagi di bar milik Rangga. Saat sedang ngobrol di sini, Rangga terfokus kepada gunung-gunung milik Pina yang sangat bohai, aduhai mantap jiwa. Di sini Rangga mengatakan kepada Pina bahwa buah dada Pina itu adalah palsu. Di sini Pina menjawabnya, "Ai, ini asli, emang buah tanaman kayak punya si Lucinta Luna." Di sini Rangga mulai modus dengan ingin memegang buah dada milik Pina. Dengan cepat Pina menepis tangan Rangga dan memarahinya. Kata Pina, "Apa-apaan kamu ini bajingan?" Akan tetapi si Rangga ini malah tertawa. 간다. 장난 아니야. Singkat cerita, John dan Mi mengajak mereka bertiga lagi kumpul. Di sini Mi berkata bahwa dia belum mendapatkan wanita yang sangat dia incar. Dia pun mengatakan dia kurang berani untuk menganunya. Di sini Rangga menyuruh Mi untuk mengajak berkumpul atau mereuni lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Di sini Rangga menyarankan untuk berkemah di suatu tempat. Singkat cerita, kemah pun dimulai dan mereka semua pun bertemu kembali. Di sini, saat Rangga dan Pina sedang jalan-jalan malam, dia mendengar suara ah. Ternyata, saat mereka sedang mengintip, itu adalah teman mereka si John yang sedang mantap-mantap dengan wanita incarannya kemarin. Wow. Karena kepingin melihat si John, Pina dan Rangga pun di sini langsung cipok-cipokan. Setelah cipok-cipokan cukup berapa lama, Rangga pun di sini mulai meraba-raba si Pina. Namun alhamdulillah si Pina ini tersadar dan mendorong si Rangga. Pina mengatakan bahwa mereka ini sudah menikah, ini tidak boleh. Lalu Pina pulang dengan menggunakan taksi. Di sini Rangga sedang sangat berat, dia mulai mengejar Pina. Sesampai di apartemen Pina, si Rangga di sini langsung tancap gas mencium Pina. Lalu di sini Pina mengatakan dia tidak mau karena takut keluarga mereka mengetahui hubungan ini. Lalu di sini Rangga memaksa Pina sampai mereka pun menjadi mantap-mantap. Di pagi harinya Rangga pun di sini terbangun dari kamar Pina. Di sini dia mencari Pina dan membicarakan bagaimana mantap-mantapnya tadi malam. Pina mengatakan bahwa dia tidak puas karena si Rangga ini cepat keluarnya cuy. Aduh. Lalu Rangga berkata di sini dia tadi malam tidak memakai obat kuat sebelum melakukan mantap-mantap. Setelah obrolan itu, di sini pun Rangga berpamitan kepada Pina.
Pada malam harinya lagi, di sini Rangga berkunjung lagi ke apartemen Pina. Di sini Rangga membawa kantong plastik. Di situ berisi nasi kuning dan bakso. Di saat mereka akan melakukan mantap-mantap, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemen si Pina. Di sini Pina pun gupek, panik, lalu menyembunyikan Rangga di dalam lemarinya. Di saat dia membuka pintu, ternyata di sana adalah mertuanya Pina. Dia membawakan makanan dan menanyakan kabar si Pina. Setelah itu, Rangga langsung disuruh balik sama si Pina. Lalu si Pina pun mulai terpojok di sini dan menyesali perbuatan dirinya. Keesokan harinya, si Rangga pun mengajak Pina makan-makan lagi sambil sange lagi. Tiba-tiba saat mereka berdua sedang makan, di sini HP Rangga berbunyi. Dan ternyata itu adalah telepon dari istri Rangga. Ia datang untuk menemui Rangga. Setelah itu, Rangga dan Pina bergegas pulang ke apartemen Rangga untuk melakukan mantap-mantap. Gas terus, Mas Rangga. Setelah selesai bermantap-mantap, di sini Pina berpamitan untuk pulang ke apartemennya. Saat Rangga duduk santuy dan baru menyalakan TV-nya, tiba-tiba ada yang mengetuk apartemennya Rangga. Ternyata lagi, itu adalah istri Rangga. Di sini Rangga yang agak kaget dan shock sekali melihat istrinya datang, mulai salah tingkah. Hai, mampus lu. Keesokan harinya, di saat Rangga akan pergi dengan istrinya, muncullah di sini si Pina. Di sini Pina menyapa Rangga. Saat Pina akan mengobrol dengan Rangga, di sini datang istri Rangga dan di sini pun Pina yang segiliran terkejut. Lalu Pina pun langsung pergi meninggalkan mereka. Di sini Pina sangat menyesal perbuatannya karena telah join ke dalam rumah tangga si Rangga. Sin beralih ke apartemen Rangga. Di sini Rangga mulai mengajak istrinya untuk bercocok tanam. Namun ternyata istrinya di sini sudah mengetahui hubungan perselingkuhan Rangga dengan si Pina. Sin berpindah lagi ke si Pina. Si Pina di sini mulai menyesal dan teringat masa lalunya. Lalu, pada keesokan harinya, Rangga pun mengantarkan istrinya ke bandara karena istrinya akan balik lagi ke kampungnya di Filipina. Setelah mengantar istrinya pulang ke kampung halaman di bandara, Rangga pun langsung menuju ke apartemen si Pina karena mereka sudah 3 hari lost kontak. Di sini Pina membukakan pintunya. Lalu Pina bertanya, "Kenapa kau kesini?" Di sini Rangga menjelaskan bahwa dia cuma mengabari bahwa istrinya sudah pulang. Lalu Pina dengan sakit hatinya mengatakan kepada Rangga, "Jadi kau hanya kesini untuk mantap-mantap denganku karena tidak ada lagi untuk mantap-mantap dengan orang lain?" Singkatnya, mereka saling menyalahkan atas perselingkuhan ini. Di sini, Pina bertanya kepada Rangga, "Apakah kau tidak pernah memikirkan saat istrimu tersakiti dengan perselingkuhan?" Ini sih kayaknya pengalaman si Pina ya, karena dia juga korban perselingkuhan. Di sini Rangga berkata kepada Pina, "Mengapa kau mau kuajak berselingkuh?" Lalu si Pina pun menjawab lagi, "Karena saya ingin tahu seberapa jauh untuk lelaki bertahan jika sudah selingkuh." Di sini Pina juga memberitahu Rangga bahwa ternyata suami si Pina ini udah meninggal. 내가 물어보고 싶었는데 물어볼 사람이 죽어버린 사람 상처 줄 만큼 그게 그렇게 좋은 건지 나는 정말 모르겠다. Lalu singkat cerita, di sini Rangga ingin menemui istrinya di Filipina untuk bertemu dengan anaknya. Namun ternyata di sini istri Rangga menolak untuk Rangga datang ke Filipina karena di Filipina sudah ada lelaki lain dan istrinya pun ingin bercerai dengan Rangga. Karena tujuan istrinya datang ke tempat Rangga di sini untuk memberitahu bahwa dia sudah punya lelaki lain dan ingin bercerai. Setelah itu, di sini Rangga mulai merasa sedih dan menyesal karena dia juga masih sangat mencintai istrinya. Lalu, pada keesokan harinya, si Rangga pun menemui si Pina di apartemennya lagi. Di sini, Rangga yang datang dengan muka sedih menjelaskan kepada Pina tentang kejadiannya. Lalu mereka pun mantap-mantap lagi. Keesokan paginya, di sini saat mereka sedang makan, Pina melihat si Rangga sedang sedih juga, masih sedih intinya lah. Lalu di sini si Pina memberikan jaket kepada si Rangga untuk sebagai tanda perpisahan. Di sini Pina mungkin ngomong ya, "Rangga, kamu harus kuat ya. Ini adalah salah kita, salah kamu, salah aku." Oke.
Setelah itu, Rangga pun keluar dari apartemen si Pina. Dengan matahari yang sangat terik, Rangga pun mulai untuk menyesuaikan suasana hati dan kondisi sekarang. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe channel Remang-Remang.